Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Pade. Bagaimana kabarnya anak-anak cerdas? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini Pade akan berbagi informasi tentang pembahasan materi dan soal kelas 6 semester 2 tema 7 kepemimpinan subtema 3 ayo memimpin pembelajaran 4. Silakan anak-anak persiapkan buku siswa dan buku tulisnya. Dan Pade tetap senantiasa berpesan pada anak-anak untuk berdoa dulu sebelum pembelajaran dimulai. Setelah itu dilanjutkan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dan Pade tetap berpesan pada anak-anak untuk tetap menjalankan protokol kesehatan dengan disiplin, menggunakan masker apabila pergi keluar rumah, mencuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir setelah selesai melakukan kegiatan, menjaga jarak dan senantiasa menghindari kerumunan. Silakan anak-anak simak dan pelajari video pembelajarannya sampai selesai supaya anak-anak menguasai materinya dengan baik, dan nanti diharapkan anak-anak mampu untuk mengidentifikasi penerapan nilai-nilai Pancasila, menjelaskan cara membuat karya patung dari bahan lunak, membuat karya patung dari bahan lunak. Anak-anak perhatikan, Pade menyajikan sebuah gambar anak perempuan dengan teks percakapannya berupa pertanyaan. Apakah kamu sering mendapat kesempatan untuk memimpin? Siapa yang kamu pimpin? Bagaimana perasaanmu? Silakan anak-anak coba untuk dijawab oleh sendiri atas pertanyaan anak perempuan tadi itu. Dan Pade juga pada kesempatan ini akan memberikan teks cerita. Tetapi sebelum anak-anak membaca teks cerita, anak-anak harus tahu nantinya anak-anak harus bisa mencari peristiwa di dalam cerita yang nanti anak-anak baca. Nah, peristiwa itu nanti anak-anak harus bisa menemukan nilai-nilai Pancasila yang sesuai. Nah, itu yang nanti akan kita bahas secara bersama-sama. Silakan anak-anak untuk membaca teks bacaannya atau teks ceritanya dengan judul Deda dan 5 butir kentang. Silakan dibaca. Sudah selesai, Pade lanjutkan ke teks bacaan berikutnya. Bagaimana? Baik, kalau sudah selesai, mari kita bahas bersama-sama tentang isi teks cerita tadi. Silakan anak-anak, ada yang menemukan peristiwa dalam teks cerita tadi? Ya, silakan. Tadi ada dalam teks cerita, aku tahu, bersabarlah, semoga besok tidak hujan dan aku dapat pergi bekerja. Sisa kentang yang ada biarlah untuk makan anak-anak saja, kata Deda. Pade sudah memberikan warna bersabarlah, semoga besok tidak hujan dan aku dapat bekerja. Diberikan warna merah dan anak-anak perhatikan bersabarlah. Nah, ini adalah merupakan nilai-nilai Pancasila. Kira-kira nilai-nilai Pancasila sila keberapa? Silakan anak-anak, ada yang bisa menjawab. Bersabarlah. Ini termasuk sila ke-1. Nilai-nilainya yaitu bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya kepada Tuhan yang Maha Esa. Artinya dengan bersabar kita percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Selanjutnya ada tulisan yang Pade berikan warna kuning. Sisa kentang yang ada biarlah untuk makan anak-anak saja. Nah, ini merupakan nilai pencerminan sila keberapa, anak-anak? Ya, betul. Merupakan pencerminan sila ketiga, yaitu nilai sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Artinya
rela berkorban. Ada peristiwa yang lain lagi yang anak-anak temukan dalam teks cerita itu. Silahkan dikemukakan. Baik, Pade bacakan lagi. Deda kasihan melihat si pengemis, tapi dia juga tidak mempunyai banyak makanan. Deda bermusyawarah dengan istri dan anak-anaknya. Akhirnya mereka bersepakat untuk memberikan sisa makanan kepada si pengemis. Perhatikan yang diberi warna merah. Deda kasihan melihat si pengemis. Kasihan. Artinya ini merupakan pencerminan nilai-nilai sila Pancasila keberapa? Ya, tepat. Sila kedua, yaitu mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Kuasa. Selanjutnya perhatikan tulisan yang berwarna kuning. Deda bermusyawarah dengan istri dan anak-anaknya. Akhirnya mereka bersepakat untuk memberikan sisa makanan kepada si pengemis. Bermusyawarah dan bersepakat. Nah, ini merupakan pencerminan sila keberapa? Betul. Ini merupakan pencerminan sila keempat, yaitu nilai mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Apakah masih ada peristiwa dalam teks cerita tadi? Ya. Pade bacakan. Baiklah, kami akan memberikan 5 butir kentang itu kepadamu. Kami sangat kasihan melihatmu, kata Deda kepada si pengemis. Tunggulah sebentar, aku akan memasakkannya dulu. Anak-anak bisa memperhatikan tulisan yang berwarna merah, memberikan 5 butir kentang itu. Kemudian juga bisa perhatikan lagi, membantu dengan memasakkannya. Nah, ini merupakan pencerminan sila keberapa? Ya, betul. Sila ke-5. Suka memberikan pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Artinya, suka memberikan pertolongan kepada orang lain. Deda ini. Apakah masih ada peristiwa yang lainnya lagi? Kini Deda dan keluarganya tidak pernah kekurangan makanan lagi. Deda juga membagi-bagikan kentangnya kepada tetangganya. Nah, ini perhatikan anak-anak, tulisan berwarna kuning. Membagi-bagikan kentangnya. Nah, ini juga sama, merupakan pencerminan nilai-nilai Pancasila. Sila keberapa tepatnya? Betul, sila kelima, suka memberikan pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Sekarang silakan, apakah masih ada atau tidak peristiwa yang ada dalam cerita, dan anak-anak cari sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sila keberapa. Dan sebutkan juga butir-butirnya. Nah, bagaimana anak-anak sampai di sini? Apakah bisa dipahami? Bagus, kalau sudah dipahami dengan baik, Pade akan memberikan tugas sama anak-anak, yaitu membuat patung dari bahan lunak. Bahan-bahannya tidak usah mencari jauh-jauh, yang ada di sekitar anak-anak saja. Silahkan, apakah itu mau menggunakan tanah liat, bubur kertas, lilin, sabun batangan, atau platisin. Buatlah bentuknya seperti apa yang anak-anak inginkan. Bisa berbentuk hewan. Pade akan mencoba memberikan gambaran cara membuat patungnya. Silakan anak-anak perhatikan dengan baik-baik. Ini Pade berikan contoh membuat patung dari bubur kertas. Caranya, siapkan kertas bekas, kemudian rendam kertas kira-kira selama 24 jam sampai lunak. Kemudian buatlah kerangka menggunakan kawat.
Besar kecilnya kawah sesuaikan dengan besar kecilnya patung yang anak-anak buat. Kemudian kertas yang sudah lunak tadi ditumbuk, lalu diperas dan dicampur dengan lem kanji sampai berbentuk seperti tanah liat. Kemudian tempelkan bubur kertas pada kerangka kawah sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Untuk mendapatkan lapisan luar yang halus, lapisilah dengan kertas yang berwarna putih dengan lem. Jemur patung tersebut di bawah sinar matahari. Setelah kering, baru dikasih warna. Terserah warnanya, anak-anak sukanya warna apa saja. Bagaimana? Apakah anak-anak bisa memahami untuk membuat patung ini? Bagus kalau bisa dipahami dengan baik. Silahkan anak-anak buat patungnya. Selamat mengerjakan. Pada cukupkan dulu materi pembelajarannya sampai di sini. Sampai jumpa di video materi pembelajaran tema 7, subtema 3, pembelajaran 5. Dan jangan lupa, silahkan klik subscribe-nya, like, lonceng, dan komen untuk perbaikan video pembelajaran ke depannya. Dan silakan anak-anak share video pembelajaran ini di medsos yang anak-anak miliki ke teman-teman untuk digunakan belajar. Dan pada senantiasa tetap berdoa, semoga anak-anak dapat menguasai materi dengan baik. Dan pada tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.